Di sebuah rumah tua, di pinggir desa Lembayu, hiduplah seorang wanita parubaya bernama Ibu Emily. Ia hidup sebatang kara, hari-harinya hampa, tanpa tangis dan tawa anak-anak. Pada suatu sore yang mendung, ia memandangi langit dari jendela rumah kayunya. Aku ingin seorang anak yang bisa kugendong, kudongengi, dan kusebut buah hatiku. Dorongan dalam hatinya membawanya jauh pergi ke dalam hutan. Ia pergi ke tempat di mana penduduk desa menyebutnya sebagai mata air keramat. Di sanalah ia bersimpuh, mengadah dan berdoa. Wahai dewa penjaga mata air, jika engkau mendengarku, berilah aku seorang anak, walau hanya satu. Aku mohon. Tiba-tiba, sesosok berjubah putih muncul di hadapannya. Sosok yang tinggi, tenang, dan bersinar bagai cahaya rembulan. Doamu kudengar, wahai wanita berhati lembut. Tetapi ada syaratnya. Jika anak itu nanti lahir dengan rambut putih, maka pada usianya yang ke-10 tahun, ia harus menggantikanku menjaga mata air ini. Ibu Emily tahu konsekuensinya sangat berat. Namun, hatinya yang kosong jauh lebih menyiksa. Akhirnya, ia pun menyetujuinya. Aku setuju. Aku terima syaratnya. Asal aku bisa menjadi seorang ibu. Bulan pun berlalu. Tiba-tiba, seorang bayi mungil muncul di kamar Ibu Emily. Alara, namamu Alara anakku. Cahaya dalam sunyiku. Ibu Emily merawat Alara dengan penuh kasih sayang. Sehingga Alara pun tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun, rambutnya yang berbeda dari teman-temannya membuatnya sering diejek-ejek. Ih, lihatlah anak itu, rambutnya putih seperti nenek-nenek. Namun, Alara yang mendengarnya hanya tersenyum, lalu berkata, tidak apa, setidaknya aku mempunyai ibu yang sangat menyayangiku. Beberapa hari berlalu. Desa yang awalnya makmur, tiba-tiba dilanda kekeringan yang sangat hebat. Air-air menyusut. Dan semua warga desa tak ada yang mendapatkan air. Alara bertanya kepada ibunya. Ibu, kenapa air di keran tidak hidup? Ibu Emily hanya termenung, lalu menjawab, iya nak, desa sedang dilanda kekeringan yang sangat hebat. Semua orang tidak bisa mendapatkan air. Pada suatu malam, ketika ibunya tertidur, Emily pergi ke dalam hutan. Ia ingat di mana mata air tersebut berada. Ia pun
membawa kendi kecilnya. Di saat ia sedang mengisi kendi kecilnya, tiba-tiba dewa penjaga mata air muncul di hadapannya. Kau boleh mengambil air ini, tetapi kau hanya boleh memberikannya kepada ibumu. Dan kau harus merahasiakan tempat ini. Itu perjanjiannya. Alara pun setuju. Hari berlalu, Alara selalu membawa air untuk ibunya. Kejadian itu membuat warga desa heran, bertanya-tanya, di mana Alara mendapatkan air? Bagaimana caranya? Alara, di mana kamu mendapatkan air? Sedangkan desa sedang dilanda kekeringan. Alara yang mendengarnya pun merasa ketakutan dan menjawab, Aku hanya membantu ibu. Alara, beritahukanlah kami, di mana kau mendapatkan air? Alara yang melihat anak kecil terbaring lemah dan para lansia juga. Akhirnya, ia pun menunjukkan di mana ia mendapatkan air. Namun, tiba-tiba dewa penjaga mata air muncul di hadapan mereka. Tetapi kali ini dengan amarah yang sangat memuncak. Allah, kau telah melanggar janjimu. Mulai saat ini, kau tidak boleh melangkah 10 tapak lebih dari sini. Kau harus menggantikanku menjaga mata air ini. Sejak saat itu, Alara pun menjaga mata air itu. Ia tidak bisa melangkah 10 tapak lebih dari sana. Tiba-tiba, ia mendengar suara tapak kaki dari hutan. Alara yang melihatnya pun heran, siapa pemuda ini? Kamu siapa? Kenapa kamu bisa berada di sini? Aku Arsan. Aku tersesat di sini. Alara yang melihat, Arsan yang kelelahan pun memberinya air. Silahkan diminum. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Adakah yang bisa kubantu? Alara pun menceritakan bagaimana ia bisa berada di tempat ini dan bagaimana ibunya sudah 3 hari tidak datang menemuinya. Arsan yang mendengarnya pun berjanji kepada Alara akan mencari ibunya. Beberapa hari kemudian, Arsan kembali ke tempat itu. Ia berkata kepada Alara, Alara, aku telah menemukan ibumu. Namun, ibumu sedang sakit dan ia sangat merindukanmu. Alara yang mendengarnya pun hanya sedih. Lalu, Arsan yang melihat rambut panjang Alara, ia mempunyai rencana. Alara, aku punya rencana. Lalu, Arsan pun memotong rambut Alara, lalu mengikatnya di kayu dan menancapkannya di samping mata air itu. Seolah-olah Alara masih terjaga di sana. Ayo pelan-pelan. 8, 9, 10 dan ya, Alara berhasil melewatinya.
ia berhasil melewati 10 tapak lebih dari tempat itu. Saat Alara sampai ke desa, ia melihat ibunya yang terbaring lemah, lalu memeluknya. "Ibu, anakku Alara." Di saat Alara dan ibunya sedang berpelukan, tiba-tiba rambut Alara yang tadinya putih berubah menjadi hitam. "Ibu, ibu, rambutku sudah menjadi hitam." "Iya nak, ini artinya kutukannya telah selesai." Sejak saat itu, Alara, ia menikah dengan Arsan. Mereka melangsungkan pernikahan yang sangat sederhana, namun penuh sukacita. Desa pun kembali makmur, dan mereka kini bersama-sama menjaga mata air itu. Namun, kali ini bukan karena kutukan, tetapi karena rasa cinta alam dan sesama. Terima kasih.